Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengaruh strategi promosi terhadap keputusan pembelian produk yang dimediasi word of mouth marketing. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Febrian Silantunio, NPM 19321210016, Reni Putri Dayusman 19321212130, Ida Bagus Darmasuta 19321212424, Nadia Umi Salma 19321212569, dan Nevira Danesia 19321212660. Pertama, latar belakang. Nasi kuning Salma merupakan salah satu usaha di bidang kuliner yang menjual produk makanan sederhana tanpa mengandung bahan kimia. UMKM Nasi Kuning Salma dipilih sebagai objek penelitian kami karena semakin banyaknya minat para konsumen untuk membeli berbagai macam jenis makanan, salah satunya nasi kuning. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi pemasaran yang diterapkan oleh Nasi Kuning Salma pada platform online food. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Nasi Kuning Salma dalam meningkatkan penjualannya? Yang kedua, apa yang dilakukan Nasi Kuning Salma dalam menjaga kualitas produknya? Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan konsumen Nasi Kuning Salma di platform online food? Tujuan penelitian antara lain: pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Nasi Kuning Salma dalam meningkatkan penjualannya. Kedua, untuk mengetahui apa yang dilakukan Nasi Kuning Salma untuk menjaga kualitas produknya. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan konsumen Nasi Kuning Salma pada platform online food. Perkenalkan, nama saya Reni Putri Dayusman, NPM 19321212130. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat ekonomi. Usaha nasi kuning ini cukup menjanjikan karena keuntungan didapatkan cukup besar. Di sini juga menawarkan jasa delivery order, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang memberikan kemudahan bagi para pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan, dengan kata lain produk terjamin kesehatannya. Yang kedua, manfaat sosial. Manfaat sosial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat membuka cabang di berbagai daerah. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis serta dapat memberi pelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lebih besar. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, dengan adanya nasi kuning ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Baik, selanjutnya, tinjauan pustaka, pengertian strategi. Menurut Porter, strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Candler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan, menurut Stephanie Kamarus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Hal tersebut disebabkan karena
Pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Pengertian kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong, mendefinisikan kualitas produk sebagai kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk keseluruhan daya tahan, keandalan, presisi, kemudahan penggunaan dan perbaikan produk serta properti lainnya. Menurut Wijaya, kualitas produk merupakan kombinasi dari sifat-sifat umum produk yang dihasilkan dari pemasaran, hasil rekayasa produksi dan pemeliharaan sehingga menjadi barang produk yang dapat digunakan sesuai kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Wibowo, kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa memiliki kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian kepuasan konsumen. Menurut Kotler and Keller, kepuasan adalah ekspresi kegembiraan atau kekecewaan yang dihasilkan dari membandingkan hasil kerja produk dengan harapan yang diharapkan. Menurut Lovelock and Wirtz, mendefinisikan bahwa kepuasan adalah reaksi seseorang setelah membeli suatu produk. Sedangkan menurut Jeptono, kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli mengenai kesepadanan atau ketidaksepadanan dari hasil yang diperoleh dengan dibandingkan pengorbanan yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Nugroho menjelaskan bahwa kepuasan konsumen merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam peningkatan kinerja pemasaran dalam suatu perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian aplikasi berbasis online atau online food. Menurut Hartono, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer instruksi atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Selanjutnya, menurut Dede Kurniawan, online adalah salah satu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online. Sedangkan menurut Jasmadi dan Solusiondo, online merupakan sebuah tempat berbagi informasi di mana kita dapat menyumbangkan kemampuan dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut adalah profil usaha dari Nasi Kuning Salma. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Eda Bagus Dharma Sutawidanta, NPM 1932121424. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sejarah nasi kuning Salma. Nasi kuning Salma, brand nasi kuning asal Bali ini berdiri sejak 2007. Pada awalnya pemilik mencoba mengambil kesempatan untuk menjual nasi kuning ke penjual kaki lima dan warung-warung yang ada di sekitar rumah. Sejak awal penjualan, nasi kuning Salma tidak memiliki strategi pemasaran khusus. Nasi kuning Salma dikenal masyarakat dari word of mouth, pelanggan kaki lima dan warung yang berada di sekitaran rumah dan belum ada perkembangan yang signifikan sejak awal berdiri. Pertama, nama dari nasi kuning Salma ini sendiri berawal dari konsep yang digunakan yaitu Salma diambil dari nama belakang anak perempuannya agar namanya bisa diingat dengan mudah oleh pelanggan. Berikut adalah profil usaha nasi kuning Salma, yaitu nama usaha Nasi Kuning Salma Kuta, jenis usaha kuliner, alamat Jalan Raya Kuta Gang Sadasari nomor 12B Kuta, Bandung. Pemilik yaitu Ibu Fitrah. Visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, visi. Menjadikan nasi kuning sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Yang kedua, ada misi. Yang pertama, memberikan kualitas yang terbaik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, nasi kuning yang memiliki berbagai macam pilihan isi. Yang keempat, memasarkan nasi kuning di pasar tradisional maupun pasar modern. Yang terakhir, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Yang ketiga, ada tujuan usaha. Tujuan usaha yang pertama itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Yang kedua, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, menambah pengalaman ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, mewujudkan kemampuan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu diandalkan. Yang selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat usaha itu sendiri, yaitu Nasi Kuning Salma yang berada di Jalan Raya Kutegang Sadasari, nomor 12B, Kuta Badung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei dan tabulasi. Penelitian survei bertujuan untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari suatu populasi dengan mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan pada online food dan mempertahankan kualitas produk agar konsumen menjadi pelanggan tetap pada UMKM ini. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini ada 3, yaitu informan 1, owner Nasi Kuning Salma, informan 2, konsumen, dan informan ketiga, konsumen. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian kali ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan Nasi Kuning Salma pada online food, yaitu GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Nadiomi Salma, NPM 1932121569. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sumber data penelitian. Sumber data penelitian dalam penelitian kami yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama yaitu sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok atau orang, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian atau benda. Dalam penelitian kami, sumber data primernya yaitu Ibu Fitra sendiri selaku owner. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kami yaitu yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Penelitian berada di tempat itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian kami yaitu terjun langsung ke lokasi tersebut, membawa lembar observasi yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara. Secara definisi, wawancara adalah dialog yang dilakukan dengan bertatap muka yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau tujuan konseling atau penyuluhan dan atau tujuan terapeutis. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin dan artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kami yaitu dilakukan langsung kepada owner Nasi Kuning Salma yaitu Ibu Fitra. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi.
Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Selanjutnya yaitu deskripsi data. Perkembangan kuliner dilakukan dengan mengubah bahan dasar, teknik pengolahan, dan teknik penyajian. Dalam penelitian ini juga memiliki tujuan mengangkat produk bahan lokal yang dikembangkan menjadi produk makanan yang dapat diterima oleh masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi serta observasi. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Teknik ini terdiri dari dua komponen yaitu deduksi dan penyajian data. Berikut adalah beberapa pertanyaan mengenai bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Nasi Kuning Salma dalam meningkatkan penjualannya. Pertanyaan pertama yaitu produk apa saja yang dijual oleh Nasi Kuning Salma dalam online food, yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Pertanyaan kedua yaitu berapa harga yang dipatok oleh Nasi Kuning Salma pada produknya. Pertanyaan ketiga, selain online food, apakah Nasi Kuning Salma juga menjual produknya ke pedagang kaki lima dan sejenisnya? Pertanyaan keempat, siapa sajakah target konsumen Nasi Kuning Salma? Baik, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa yang dilakukan Nasi Kuning Salma dalam menjaga kualitas dan keamanan produknya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Nasi Kuning Salma menjaga kualitas produknya. Pertanyaan kedua, alat apa saja yang dipakai untuk menjaga keamanan produk sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, apakah Nasi Kuning Salma memberikan potongan harga pada setiap produknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana tingkat kepuasan konsumen Nasi Kuning Salma di online food. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana tanggapan konsumen mengenai Nasi Kuning Salma pada online food yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Pertanyaan kedua, apakah Nasi Kuning Salma memiliki pelanggan yang berulang kali membeli produk di Nasi Kuning Salma? Pertanyaan ketiga, apakah ada tanggapan yang kurang memuaskan dari konsumen mengenai Nasi Kuning Salma? Selanjutnya yaitu analisis data. Dari penelitian di atas, kami mendapatkan hasil dari jawaban responden yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai bagaimana strategi pemasaran dilakukan oleh Nasi Kuning Salma dalam meningkatkan penjualannya. Dalam pertanyaan pertama yaitu produk apa saja yang dijual oleh Nasi Kuning Salma dalam online food yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Jawaban responden yaitu produk yang dijual oleh Nasi Kuning Salma di online food, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yaitu berbagai macam nasi kuning. Yang kedua, berbagai macam nasi uduk. Yang ketiga, paket ayam kremes. Dan yang keempat, aneka mie. Dan yang kelima yaitu macam-macam minuman. Pertanyaan kedua, berapa harga yang dipatok oleh Nasi Kuning Salma pada produknya? Jawaban responden yaitu harga yang dipatok oleh Nasi Kuning Salma yakni mulai dari harga Rp2.000 sampai dengan Rp26.000. Pertanyaan ketiga yaitu selain online food, apakah Nasi Kuning Salma juga menjual produknya ke pedagang kaki lima dan sejenisnya? Jawaban responden yaitu Nasi Kuning Salma juga menjual produknya ke pedagang kaki lima dan warung-warung yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Pertanyaan keempat yaitu siapa sajakah target konsumen Nasi Kuning Salma? Jawaban dari responden yaitu target konsumen Nasi Kuning Salma adalah mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nifrenisha, NPM 19321212660. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu apa yang dilakukan Nasi Kuning Salma dalam menjaga kualitas dan keamanan produknya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Nasi Kuning Salma menjaga kualitas produknya? Jawaban responden yaitu untuk menjaga kualitas produk, Nasi Kuning Salma selalu menjaga kebersihan produknya. Selain itu juga konsisten dalam isi setiap porsinya dan tidak pernah mengurangi isi dari setiap porsi. Yang kedua, alat apa saja yang dipakai untuk menjaga keamanan produk sampai ke tangan konsumen? Jawaban responden, Nasi Kuning Salma menggunakan box khusus untuk tempat makan yang terbuat dari kertas yang lumayan tebal dan aman untuk menaruh makanan tersebut. Selain itu juga menggunakan solatip untuk merekatkan bungkusnya agar makanan tidak berhamburan keluar. Yang ketiga, apakah Nasi Kuning Salma memberikan potongan harga pada setiap produknya?
Jawaban responden, nasi kuning Salma juga memberikan potongan harga pada setiap produknya di hari-hari tertentu. Contohnya pada saat event Shopee yang 12/12, mereka memberikan potongan hingga 20% dari harga yang ditentukan pada setiap produknya. Selanjutnya, bagaimana tingkat kepuasan konsumen nasi kuning Salma di online food? Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan konsumen mengenai nasi kuning Salma pada online food seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood? Jawaban responden yaitu tanggapan para konsumen nasi kuning Salma pada online food cukup bagus karena mendapatkan rating hingga 4,9 dari 5. Ini menunjukkan kalau nasi kuning Salma sudah dikenal bagus dari segi produk, kemasan, dan harga. Yang kedua, apakah nasi kuning Salma memiliki pelanggan yang berulang kali membeli produk di nasi kuning Salma? Jawaban responden yaitu mereka memiliki pelanggan yang berulang kali mengorder makanan di nasi kuning Salma. Kurang lebih ada sekitar 3-5 orang pelanggan tetap. Yang ketiga yaitu apakah ada tanggapan kurang memuaskan dari konsumen mengenai nasi kuning Salma? Tentu ada, beberapa dari mereka memberikan ulasan kurang, beberapa dari mereka mengatakan porsinya kurang, harga mahal, dan lain-lain. Tetapi menurut owner sudah memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya. Terkadang owner memberikan porsi lebih banyak dari yang seharusnya. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan mengenai penerapan strategi pemasaran nasi kuning Salma dalam meningkatkan penjualan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan analisa dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa nasi kuning Salma dalam hal strategi sudah cukup bagus dan mendapatkan pelanggan tetap yang selalu membeli produk yang dijual karena sudah merasa cocok dengan harga hingga promosi yang dilakukan. Nasi kuning Salma berhasil menemukan target yang tepat sehingga pelanggan mau untuk membeli mengonsumsi produk yang ditawarkan nasi kuning Salma. Berdasarkan analisa dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa nasi kuning Salma dalam menjaga kualitas produk sudah cukup bagus. Mereka menggunakan peralatan yang aman untuk bisa sampai di tangan konsumen. Selain itu juga memberikan promosi berupa potongan harga yang lumayan banyak, sehingga para pelanggan mau untuk membeli produk yang dijual. Berdasarkan analisa dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kepuasan konsumen dilihat dari rating yang diberikan konsumen kepada nasi kuning Salma. Tidak hanya itu, banyak konsumen yang membeli juga memengaruhi minat konsumen yang lain untuk membeli juga. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Dari hasil penelitian serta pembahasan, maka kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemasaran yang dilakukan oleh nasi kuning Salma sudah tepat, dilakukan melalui beberapa hal untuk mendukung pemasaran yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan menerapkan strategi pemasaran tersebut, maka meningkatkan tingkat penjualan nasi kuning Salma. Yang kedua, nasi kuning Salma sudah bagus dalam menjaga kualitas dan keamanan produk hingga tangan konsumen, mulai dari pelatan yang digunakan hingga dari produk itu sendiri. Yang ketiga, dilihat dari kepuasan konsumen berupa rating yang cukup tinggi pada online food, nasi kuning Salma telah berhasil membuat konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan, mulai dari komposisi produk, kemasan, rasa, hingga promo berupa potongan harga pada saat event-event tertentu. Selanjutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan melihat realitanya di lapangan, maka penelitian memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama, semoga peneliti ini bisa menjadi bahan perbaikan bagi owner nasi kuning Salma. Penulis memberikan saran sebaiknya untuk mulai mempromosikan usaha ini ke media sosial. Nasi kuning Salma ini akan memiliki peluang untuk menaikkan penjualan akan lebih besar. Yang kedua, untuk bagian promosi potongan harga, penulis menyarankan untuk lebih sering lagi memberikan potongan harga atau diskon pada pelanggan. Mungkin dengan minimal belanja sekian akan mendapatkan potongan harga sekian. Itu akan lebih menarik para konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya lampiran daftar pertanyaan wawancara. Di sini yang pertama yaitu ada bagaimana strategi pemasaran dilakukan oleh nasi kuning Salma dalam meningkatkan penjualannya. Yang pertama yaitu produk apa saja yang dijual oleh nasi kuning Salma dalam online food seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Yang kedua ada beberapa harga yang dipatok oleh nasi kuning Salma dalam produknya. Yang ketiga ada selain online food, apakah nasi kuning Salma menjual produknya ke pedagang kaki lima dan sejenisnya. Dan yang keempat ada siapa sajakah target konsumen nasi kuning Salma. Selanjutnya ada apa yang dilakukan nasi kuning Salma dalam menjaga kualitas dan keamanan produknya. Yang pertama bagaimana cara nasi kuning Salma menjaga kualitas produknya. Yang kedua alat apa saja yang dipakai untuk menjaga keamanan produk sampai ke tangan konsumen.
Yang ketiga, apakah nasi kuning Salma memberikan potongan harga pada setiap produknya? Selanjutnya ada bagaimana tingkat kepuasan konsumen nasi kuning Salma dalam online food. Yang pertama, bagaimana tanggapan konsumen mengenai nasi kuning Salma pada online food, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Yang kedua, apakah nasi kuning Salma memiliki pelanggan yang berulang kali membeli produk di nasi kuning Salma. Dan yang ketiga, apakah ada tanggapan yang kurang memuaskan dari konsumen mengenai nasi kuning Salma. Presentasi dari saya akan ditutup oleh teman saya. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga dipahami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.